Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Toko Mandi Indonesia? Ketemu lagi dengan saya Hanafi, tim Toko Mandi Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya mau membahas atau sharing terkait masalah sirkulasi atau rantai atau perputaran barang dari produksi ke konsumen ya. Jadi sirkulasinya itu kita mulai dari produsen atau produksi. Produsen itu adalah produksi. Di bawahnya produsen ada yang namanya distributor atau DC atau distributor ya. Lalu di bawah ini ada yang namanya grosir ya, atau pedagang besar. Grosir atau pedagang besar. Di bawahnya ini ada yang namanya pengecer atau toko retail ya, atau minimarket ya, minimarket atau pengecer atau toko atau penjual apapun itu. Karena ini konsepnya minimarket ya, saya nulisnya minimarket aja ya. Lalu yang terakhir adalah konsumen atau end user ya. Ini adalah standar yang terjadi di lapangan atau standar pergerakan barang dari produksi sampai dengan konsumen. Jadi mereka semua juga mempunyai izin masing-masing, pajaknya juga masing-masing, sehingga dari produsen tidak bisa langsung konsumen kecuali item-item tertentu. Contohnya apa? Seperti UMKM, karena homemade atau home produksi, sehingga dia bisa dari produksi ke langsung ke konsumen. Contoh lagi, kalau seperti makanan BKL, makanan yang sifatnya kirim langsung, seperti puding, seperti es krim, itu biasanya ada yang dari produsen langsung ke konsumen, atau dari produsen distributor langsung ke konsumen bisa ya. Atau jadi ini nggak mesti seperti ini ya, memang ada beberapa tertentu. Kayak barang kering aja, contoh ya, kayak kacang beleduk itu ya, itu kita nggak dari distributor ya, kita langsung dari produsen langsung. Makanya dulu waktu pendaftaran itu prosesnya lama ya. Jadi ini adalah standar. Lalu teman-teman, ini yang yang mau saya bagikan. Yang mau saya bagikan ini insya Allah tidak pernah ada di konten atau channel YouTube yang lain. Jadi hanya ada di sini. Makanya ini mau saya kasihkan. Lalu di sini ada yang namanya agen besar, atau bisa disebut trader, atau bisa disebut cukong, atau bisa disebut pengepul. Dia posisinya di sini. Kita sebut saja agen besar ya, agen besar di sini. Agen besar. Nah, agen besar berada di sini ya. Agen besar barang dari mana? Bisa dari produsen, bisa dari distributor sini. Nah, agen besar ini adalah biasanya agen besar ini yang berperan ikut serta menentukan harga dagangan. Bahkan agen besar ini adalah yang menguasai harga komoditi atau barang-barang yang vital seperti minyak goreng, seperti beras. Ini sangat bisa menentukan harga pasar ya. Sama seperti minyak goreng ya. Bahkan tahun kemarin bahkan sampai ganti menteri ya, untuk pas masalah minyak goreng itu reshuffle, entah itu karena harga minyak atau karena ada yang lain. Yang jelas saya pernah baca berita bahwa pas Pak Zulkifli itu, beliau kan Menteri Perdagangan, masuk menggantikan itu kan pas waktunya minyak harganya lagi kacau waktu itu ya. Jadi agen besar ini sangat menentukan harga komoditi penting ya, atau dia berada di posisi sentral menurut saya. Karena apa? Dia bisa menentukan atau dia bisa membuat harga seperti harga minyak goreng tadi saya sebut, beras saya sebut, gula, begitu ya. Jadi ini terus barangnya dari mana ini? Barangnya bisa dari produsen atau dari distributor ya. Barangnya bisa dari sini atau dari sini. Terus kenapa kok dia dapat harga murah? Bisa jadi pas dari distributor atau dari produsen ada program tertentu, potongan yang sangat besar, diambillah semua ke sini.
di pasar barang langka. Akhirnya sini menentukan harga, mau ngasih harga berapa, karena harga pasar sudah kosong ya. Kekuatan yang ini itu luar biasa, kekuatannya luar biasa bisa saya bilang. Kenapa sampai minyak itu dulu sekacau itu ya. Kadang beras itu juga tidak bisa dikendalikan, gula juga tidak bisa dikendalikan. Makanya termasuk saya juga salah satu dulu pernah jadi korban terlalu berambisi nyetok minyak sampai tiba-tiba minyaknya turun ya. Sampai dengan sekarang stoknya masih saya simpan, saya nunggu harganya naik. Jadi kalau rugi gak banyak-banyak lah ya. Jadi ini saya sharingkan, minyak itu saya yang sudah lama di retail aja masih kecolongan istilahnya. Jadi masih terlalu ngambil kebanyakan karena berambisi. Ternyata ya itu kekuatan modal saya kurang gede sehingga kalah gitu. Itu ya. Jadi siklusnya seperti ini. Lalu yang paling penting lagi ini tidak pernah dibahas juga, ada fenomena semacam ini ya. Di lapangan itu ada fenomena semacam ini. Ada pengusaha baru, dia masuk di sini ya, kita anggap agen besar baru ya, agen besar baru tapi kita buat, tapi dia skalanya kecil ya, pengalamannya belum mateng, belum mumpuni, modalnya tidak terlalu besar. Entah itu dapat suntikan modal, entah itu dapat minjaman, entah itu dapat KPR, kalau bantuan subsidi itu buat usaha, kur atau apapun itu, rupiahnya yang sangat besar. Mereka tiba-tiba datang ini, agen baru ya, kita buat agen baru. Nah, agen baru ini mereka tiba-tiba datang, tiba-tiba mendatangkan barang yang besar, barang yang banyak, terus mereka masuk ke dalam pasar, merusak harga pasar, sehingga harga pasar di bawah rusak, harganya murah. Mereka cepat, barangnya laku, tetapi yang terjadi adalah mereka juga butuh operasional, mereka juga butuh kos untuk membayar distribusinya mereka, membayar pegawai, membayar sewa tempat misalkan, atau apapun itu. Karena mereka jualnya terlalu murah ya, sehingga marginnya sangat kecil, sehingga yang terjadi apa? Mereka gulung tikar ya. Banyak yang semacam itu. Mereka gulung tikar, harga di pasar sudah rusak. Yang dirugikan apa kalau kayak gitu? Yang dirugikan ini yang dirugikan. Sebenarnya ini yang dirugikan. Grosir atau pedagang besar ya. Kalau minimarket enggak, karena minimarket pelanggannya itu konsumen, end user itu seleksi harga oke, tetapi mereka tetap lebih, karena untuk perut saya, karena untuk kebutuhan saya, mereka harga itu nggak pilih-pilih. Tetapi kalau grosir atau pedagang besar itu kan pembelinya orang-orang minimarket, orang-orang toko, sehingga selisih 100 rupiah, 200 rupiah, 300 rupiah mereka pindah gitu ya, karena harga rusak. Ini yang dirugikan gitu. Jadi nunggu beberapa waktu sampai stok di lapangan habis, baru nanti ini bisa jalan. Itu yang terjadi. Maka banyak sekali dulu kawan-kawan saya yang tiba-tiba punya modal, punya modal besar, terus jadi ini melakukan tadi yang saya bilang, barang terus harganya dirusak, akhirnya juga tidak bertahan lama begitu. Karena apa? Karena dia tidak bisa menutup operasionalnya. Nah, ini sifatnya sharing ya, yang saya juga pernah mengalaminya. Saya juga pernah punya kawan yang berada di sini juga ya, saya juga punya kawan yang berada di sini juga. Nah, jadi serangkaian itu saya gabungkanlah jadi cerita ini yang mau saya sampaikan. Lalu yang paling aman sebenarnya di mana? Yang paling aman adalah di sini, market. Nah, ini yang paling aman ya. Kenapa paling aman? Saya bilang kenapa paling aman? Karena dia konsumennya end user itu sangat kuat. Itu yang saya bilang. Jadi habit atau kebiasaan masyarakat kita belanja ke minimarket nasional, belanja keluar, itu sudah bagian dari healing juga, jalan-jalan juga, bagian dari kebutuhan juga, sehingga mereka tetap akan antusias belanja di minimarket. Kalau dari konsumen langsung belanja ke sini, antriannya panjang, lama, sumuk, panas gitu, sehingga mereka kurang tertarik ya. Kecuali momen-momen tertentu, misalkan ada hajatan atau segala sesuatu, biasanya ngambil langsung di sini. Tapi kalau untuk kebutuhan bulanan, kebutuhan harian, itu mereka tetap ke market. Karena habit masyarakat kita
masih suka healing, masih suka belanja, masih suka ngambil-ngambil, seneng milih-milih sendiri, itu masih seneng. Begitu ya. Bahkan e-commerce online itu sampai dengan sekarang masih bakar-bakar duit ya. Sudah hampir 10 tahun jalan e-commerce masih bakar-bakar duit. Makanya yang paling kuat saat ini adalah market ini sebenarnya ya. Pasarnya yang paling kuat sebenarnya market. Mau harga rusak, mau apa, ini market tetap kuat. Kenapa? Karena dia jualannya item ribuan. Item ribuan jualannya. Bisa 2.000, bisa 6.000, bisa 10.000. Ya, kalau grosir itu biasanya tidak terlalu lengkap, tapi kuantitasnya besar. Ya, makanya yang paling aman adalah market. Ya, di KBLI-nya kan jelas surat isinya. Perdagangan berbagai macam barang eceran, berbagai macam jualan apapun bisa di sini. Makanya minimarket ini menjadi sangat kuat. Ya, sehingga tapi ya tipsnya ada, tipsnya seperti tadi yang saya dulu rasakan, sekarang saya bisa memberikan tips. Saya dulu terlalu berambisi ngambil minyak goreng, ternyata harganya hancur, rusak, stoknya tak tahan. Masih ada kurang lebih 500 karton di gudang itu, nggak bergerak sampai dengan 1 tahun ini. Ya, jadi nanti harapan saya mudah-mudahan nanti Lebaran bisa jalan, rugi pun sedikit lah, nggak masalah. Misalkan rebus 1 piece 500.000 nggak masalah lah, saya lempar. Karena kalau saya lempar sekarang, saya ruginya sudah di 4.000 sampai 5.000 per piece. Ya, karena dulu pas harganya sampai di atas 40 itu loh. Dulu tahun lalu pas sebelum rame-rame. Ya, tipsnya kalau di minimarket yang pertama kita harus bisa menjaga stok. Tidak usah terlalu banyak ya. Mesti banyak sales atau banyak dari distributor nawarin, "Mbak, ini harga berasku mau naik. Saya masih punya stok 2 ton harga lama, mau di-keep," gitu. Pasti akan selalu seperti itu. Gula nanti mau naik hari Senin. Ini aku masih ada stok 5 ton mau di-keep, enggak. Jangan terlalu berambisi. Nah, misalkan memang kebutuhan kemampuan kita jualannya satu bulan atau 1 minggu atau 2 minggu itu 5 karung, ya udah ngambil 5 karung aja. Kalau emang kau mau naikin karena lebaran jadi 2 kali atau jadi 10 atau jadi 20, intinya 2 kali atau 3 kali, artinya ada perhitungan yang jelas, ya silahkan jalankan. Jangan terlalu berambisi, ini ya begitu. Kenapa? Karena untuk menjaga, ya ini pengalaman saya, karena untuk menjaga stok yang lain juga. Ya, karena dulu saya begitu, modal saya lari ke minyak banyak, sehingga yang lain malah stoknya kurang. Itu yang terjadi. Makanya ini saya sharingkan ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.